Setiap bisnis besar selalu dimulai dari mimpi yang kecil dan keberanian untuk memulainya. Saya percaya bahwa berusaha itu bukan hanya soal mencari uang gitu, tapi tentang menciptakan nilai untuk diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Seperti yang dikatakan Hairul Tanjung, jangan tunggu peluang itu datang ke kita, melainkan ciptakan peluang itu sendiri gitu. Sederhana, tapi penuh makna dan keyakinan bahwa hal kecil itu nantinya bisa menjadi hal besar. Dan ini juga yang menjadi semangat aku buat bangun ide usaha ini. Lalu bagi aku juga, secangkir kopi itu bukan hanya sekedar minuman, tapi awal dari percakapan, ide, dan inspirasi. Dari keyakinan itulah saya membangun ide bisnis ini, menghadirkan tempat di mana rasa dan makna bisa bertemu. Halo semua, nama aku Safa Nikma, biasanya dipanggil Sofa dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas A angkatan 2023. Bentar. Oke, kenapa namanya Cana Cafe? Jadi di sini aku mau menjelaskan filosofinya. Cana Cafe, dia mempunyai tagline meneguk inspirasi dan menulis cerita. Jadi di cafe ini nantinya kita nggak hanya meneguk kopi aja, kita bisa meneguk inspirasi karena nantinya kita juga bisa berdiskusi-diskusi dalam kafe ini dan lalu kita menulis cerita. Menulis cerita bukan berarti kita harus menulis gitu, kita bisa bercerita aja, kita bisa bercerita kepada teman-teman yang lain gitu. Kenapa namanya Cana Cafe? Jadi Cana sendiri itu dia diambil dari cangkir dan pena. Nah, dia berasal dari dua simbol sederhana namun bermakna dalam. Yang pertama itu ada cangkir yang melambangkan kehangatan, kebersamaan, dan ketenangan. Serta pena sendiri itu dia melambangkan kayak pikiran, ide, dan ekspresi diri. Nah, keduanya itu berpadu menjadi filosofi tempat di mana rasa dan makna itu bertemu, menunggu kopi untuk menenangkan hati, lalu menulis cerita atau menulis atau berbagi cerita untuk menghidupkan pikiran. Jadi intinya aku menggabungkan dua toko menjadi satu, yaitu kayak dia kafe dan toko buku. Kenapa aku memilih tema seperti ini? Karena aku sendiri juga cukup memiliki hobi membaca, jadi aku ingin juga meningkatkan minat baca teman-teman lainnya gitu. Karena bisa dilihat juga bahwa minat baca di Indonesia itu sangat amat minim sekali. Jadi aku memutuskan mengambil tema ini dan nantinya aku juga akan mengadakan komunitas baca buku di kafe ini agar teman-teman bisa berdiskusi juga, entah itu nanti bedah buku atau sekedar diskusi bahasa gitu. Nanti juga akan mengadakan event-event di kafe ini gitu. Dan harapannya juga ini bukan jadi sekedar ide atau tugas UTS semata. Harapannya nanti suatu saat aku bisa membuka ini secara beneran gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian tuh ada kepemilikan dan model bisnis. Kenapa aku milih independen? Karena pertama, punya kendali penuh atas konsep, kurasi buku, menu, dan branding. Jadi aku kayak bebas bereksperimen, aku bebas uh, menentukan konsep dari tema ini sendiri gitu, dari tokoku sendiri gitu, dari brandku sendiri juga. Beda dengan ketika kita franchise atau kita kayak eh, apa ya, aduh lupa lagi. Ya dah, ya itulah kayak beda dengan kita franchise. Franchise kan kita kayak udah ditentukan gitu, temanya seperti ini harus seperti ini gitu. Beda dengan independen. Jadi aku bisa menentukan konsepku sendiri. Terus yang selanjutnya ada kebebasan inovasi dan pengambilan keputusan cepat tanpa persetujuan pihak lain. Ketika aku melakukan memilih model bisnis independen, aku bebas menentukan inovasi gitu. Maksudnya dalam maksud aku nggak perlu
persetujuan dari pihak atasanku lagi gitu karena aku sendiri yang memiliki usaha itu. Tetapi ketika aku nanti melakukan inovasi, aku bisa berdiskusi juga dengan karyawan lain, apakah inovasi ini akan berhasil, apakah inovasi ini akan menguntungkan kita gitu, atau malah sebaliknya. Jadi nanti pasti perlu diadakannya rapat atas inovasi yang akan dilakukan nantinya. Dan selanjutnya tidak ada biaya royalti atau franchise sehingga margin dan penentuan harga lebih fleksibel. Tentu ketika apa namanya independen, aku nggak perlu bayar royalti setiap tahun, entah itu setiap tahun atau setiap bulannya gitu, karena ini kan pihak aku sendiri. Tapi semua tuh ada plus minusnya. Ketika franchise pasti di awal itu dia cenderung mudah mendapatkan pelanggan gitu karena dia kan sudah memiliki branding gitu. Lain dengan independen. Ketika independen dia harus membangun brandingnya sendiri di awal gitu. Harus memasarkan gimana apa namanya eh brand ini tuh bisa bagus itu bisa dikenal orang gitu. Tapi aku tuh percaya bahwa setiap bisnis itu pasti dimulai dari rendah gitu, dimulai dari nol. Gak mungkin ada bisnis yang dia tiba-tiba kayak melejit langsung tinggi, langsung gede gitu nggak ada. Jadi pasti semua itu berawal dari nol gitu. Lalu selanjutnya ada lebih mudah menjalin kerjasama lokal. Jadi kalau mungkin awal-awal cukup susah ya. Nanti aku jadinya mengambil kerjasamanya ini kayak penulis-penulisnya itu dari teman-temanku sendiri juga. Nanti juga bisa berkolaborasi dengan penerbit-penerbit lokal agar juga mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya. Tapi nantinya pasti dari penerbit itu juga harus mendapatkan feedback dari toko aku. Nanti kalau kerjasama ini sesuai kesepakatan aja lah. Lalu selanjutnya ada memungkinkan membangun identitas lokal dan komunitas yang kuat. Jadi karena ini konsepnya tuh kayak homey, serasa pulang ke rumah nenek, pasti ini tuh kayak membangun wajah Indonesia banget gitu ya. Soalnya dia kayak mengambil tema tempo dulu gitu. Oke, next. Misalnya ada rantai pasok dan manajemen. Jadi rantai pasok dan manajemen retailnya itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada buku, yang kedua ada kafe. Maksudnya kafe dalam sini tuh kayak makanannya gitu guys. Jadi yang pertama itu buat buku, yang pertama aku melakukan riset pasar dan tren literasi. Kayak aku melakukan survei pasar gitu, maksudnya kayak entah itu aku melakukan di survei di toko-toko, entah itu aku lakukan survei riset di sosmed gitu. Jadi aku mencari gitu, buku apa aja sih yang sekarang itu lagi tren, genre apa aja yang sekarang lagi tren, buku apa aja yang cocok untuk dibuat kayak bedah buku gitu. Jadi kenapa aku harus melakukan riset pasar ya? Karena kalau aku nggak melakukan riset pasar nanti aku beli buku asal-asalan, nggak laku, juga rugi di tokonya juga gitu. Lalu selanjutnya, melakukan kerjasama dengan penerbit dan penulis lokal. Nah ini kayak tadi, aku ketika di awal pastinya aku memilih kayak penerbit-penerbit dan penulis juga lokal yang dia juga masih mencari brandingnya gitu. Jadi kita bisa sama-sama bekerja sama, kita bisa sama-sama diuntungkan gitu ya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan dan penyimpanan gudang. Nah, aku tuh berencana juga melakukan pengadaan pendataan digital gitu. Jadi kayak melakukan pendataan buku apa aja gitu, kayak stoknya berapa, letaknya itu di mana gitu. Itu tuh biar memudahkan kita kayak mencari bukunya gitu ya. Ketika ada pelanggan yang minta tolong untuk dicarikan buku. Terus juga itu memudahkan kita untuk merestock barang. Apakah barang ini apa sudah habis atau belum? Jadi kalau ketika sudah habis bisa di restock dan juga mendata buku-buku yang
dia itu di displaynya sudah terlalu lama gitu. Jadi nanti bisa ditarik untuk diganti buku tema yang terbaru. Nah, selanjutnya ada penataan rak tematik dan display estetik. Pasti ketika display raknya estetik, itu kan enak juga gitu ya dilihatnya sama apa namanya pelanggan gitu. Terus juga nanti ketika raknya ditatanya kayak udah sesuai genre-genre gitu kan dia juga memudahkan untuk teman-teman mencari bukunya gitu. Nah, yang kedua ada kafe atau makanan. Yang pertama aku melakukan riset menu dan bahan baku. Jadi pasti aku harus melakukan ini juga. Di keduanya riset itu pasti harus dilakukan entah itu di buku atau di makanan. Jadi aku nanti melakukan riset menu apa aja yang sekiranya masuk di tema ini gitu. Menu apa saja yang nantinya akan kayak banyak diminati oleh pelanggan. Terus menu apa saja yang nantinya akan aku jual juga. Lalu selanjutnya dari itu aku mencari supplier bahan baku. Mohon maaf ya ada kereta teman-teman karena aku saya dekat kereta. Lalu ini kedua tadi ya ada mencari supplier utama dan cadangan. Jadi supplier itu nantinya jangan mencari cuma satu aja. Nanti ketika sumbangan supplier satu nggak bisa, jadi kita masih ada supplier bahan baku cadangan gitu. Terus dari sana kita melakukan pemesanan bahan baku, terus dari pihak supplier yang mengirim mengirim pesanannya ke kita, pesanannya ketika pesanan udah sampai di kita, food checker itu nanti bakal melakukan pemeriksaan kelayakan bahan pokoknya gitu ya, bahan bakunya. Apakah dia layak untuk diproduksi atau enggak. Ketika enggak layak, pastinya kita, eh, eh, ketika kita melakukan apa namanya mencari supplier, kita harus melakukan kontrak juga apa namanya jaga-jaga ketika nanti ada bahan baku yang dia rusak atau gimana gitu kita bisa mendapatkan garansi atau ganti rugi gitu. Lalu voucher itu nanti tadi memilah dan memilih penyimpanan di dua zona, jadi dia memisahkan antara makanan kering dan makanan dingin gitu. Kayak semua makanan kering dia kayak ada tepung, roti, beras, gitu. Terus yang didingin itu nanti dia kayak ada ayam, susu, dan lain sebagainya. Oh, sorry. Nah, selanjutnya ketika bahan baku itu udah diperiksa gitu, ketika udah layak, lalu dia masuk ke produksi dapur, dapur dia memasak, lalu dicek lagi oleh peceker apakah itu makanannya layak, bisa disajikan, baru disajikan ke pelanggan. Lalu selepas itu kita melakukan evaluasi harian dan stok kualitas ketika sudah tutup toko. Mungkin ini bisa diadakannya seminggu sekali aja. Next, strategi merchandising. Yang pertama itu mengadakan program bonus buku. Jadi nanti ketika ada pelanggan yang sudah melakukan pembelian dengan nominal tertentu, bisa mendapatkan buku gratis. Nah, buku gratis ini tuh diambil dari stok-stok buku lama yang udah nggak laku di pasaran gitu. Tapi mungkin nanti pertama aku bakal kayak mengadakan diskon buku kayak banting harga buku gitu. Jadi bukunya pasti lebih murah-murah banget. Ketika itu udah mentok juga nggak laku, baru dibuat untuk bonus buku secara gratis. Nah, ini juga tuh nanti dibuat random gitu. Selanjutnya ada kolaborasi komunitas baca. Jadi kita kan mengadakan kalau kita kan ada komunitas baca nanti di Selastarnya ya. Jadi itu nanti bisa kayak kolaborasi dengan event-event mahasiswa atau event-event warga sekitar gitu. Atau juga berkolaborasi dengan komunitas baca lainnya. Nanti kita bisa mengadakan event literasi, bedah buku, atau bincang sastra juga. Terus yang selanjutnya ada display tematik ini.
Kayak yang pertama tadi, kita melakukan apa namanya penempatan buku-buku yang rapi, yang apa namanya kayak sesuai genre-genre gitu. Dan kita melakukan pencahayaan hangat dan area baca yang nyaman. Jadi nanti pada area baca yang juga kita menyediakan kayak bean bag gitu ada biar mungkin ada sebagian orang yang nyaman baca bukunya kayak dia agak rebahan gitu tapi dia nggak tidur ya kayak aku juga soalnya nyaman kayak gitu terus nanti juga di dalam pasti disediakan kayak meja apa namanya meja buat baca gitu tapi nanti dia konsepnya bakal selasar jadi nggak pakai kursi tapi tetap kita di bawahnya dikasih karpet atau alas lah. Jadi biar nanti pembaca juga nyaman untuk baca di sana. Terus suasana homey ini tuh menarik pelanggan buat nongkrong dan membaca gitu. Karena tuh suasana homey tuh jujur juga nyaman kayak apa ya serasa pulang ke rumah nenek gitu ya. Seru. Terus nanti kan itu juga ada indoornya. Itu juga bisa apa ya jadi ya plus juga buat kenyamanan calon pelanggan nanti yang mungkin dia menginginkan ruangan yang lebih sepi karena kan biasanya indoor tuh dia lebih kecil gitu ya daripada outdoornya. Next selanjutnya ada desain dan konsep toko. Yang pertama itu ada nuansa hangat dan klasik seperti rumah nenek. Jadi aku mengambil konsep desain dari toko ini tuh kayak homey gitu kayak apa ya tempo dulu. Jadi nanti tuh barang-barang banyak barang kayak klasik gitu. Kayak suasana itu dibikin kayak pedesaan gitu. Nanti bakal banyak bunga-bunga juga biar asri. Nah, untuk layoutnya sendiri nanti tuh dia bakal kayak satu lantai tapi luas. Terus tapi ini juga itu sih apa namanya bisa dirubah juga, bisa nanti dibuat dua lantai atau di semacamnya, tergantung lokasi juga. Nanti kalau selama satu lantai, yang bagian dalam rumahnya itu tadi, dia bisa dipakai buat toko buku, dan ada dua kasir untuk pemesanan makanan dan buku. Kenapa ditaruh di dalam? Walaupun makanan itu dia duduknya di luar karena biar mereka tuh notice juga bahwa oh kafe ini tuh jual buku ternyata bukan jual makanan aja gitu gitu terus nantinya tuh eh, pemesanan itu juga kita mau kasih kayak nomor gitu ya nomor pesanan mereka pesan bayar menunggu makanan udah jadi gitu biar lebih efektif juga nggak terlalu antri di kasirnya nggak mengganggu eh, pembaca-pembaca lainnya gitu. Itu berlaku juga buat kasir buku. Terus buat kafenya itu ada di area depan, belakang, kanan, kiri. Terus nanti kita mengadakan juga area sasar untuk event gitu. Nah, untuk area indoornya itu juga mungkin nanti bisa di dekat sasar gitu. Karena selanjutnya ada strategi pelanggan dan komunitas. Yang pertama itu mendirikan komunitas baca untuk membangun loyalitas pelanggan. Jadi ketika kita tuh udah bergabung komunitas baca di situ, kita tuh bakal sering banget kembali ke kafe itu tadi gitu. Gak mungkin mereka tuh kayak ke kafe doang gak pesan, tapi mungkin ada beberapa yang dia kayak mungkin bawa air sendiri, entah itu bawa makanan sendiri, tapi seenggaknya ada beberapa yang mereka tuh ketika udah kembali ke kafe itu pasti dia bakal pesan. Terus kita melakukan pelayanan yang ramah dan personal gitu. Ketika eh, karyawan atau pegawai kita tuh ramah gitu, pasti
mereka tuh bakal kayak, kakaknya ramah banget ya gitu, kayak aku mau deh balik lagi ke sini gitu. Terus yang selanjutnya ada harga harga makanannya itu terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa. Aku sebagai mahasiswa juga kadang tuh kalau mau ke kafe pasti carinya yang murah gitu, kayak apa ya, budget mahasiswa kita belum bekerja pasti sebisa mungkin kita juga efisiensi pengeluaran lah itu. Terus yang selanjutnya ada program membership dan reward buku gratis. Nah, buku gratis ini tuh ini berlaku kayak tadi yang untuk pembelian sekian nanti tuh bisa mendapatkan buku gratis gitu. Selanjutnya ada event rutin. Jadi, jadi ini nanti bakal diadain di malam minggu setiap minggunya. Kayak ada ngopi, baca bareng, pada buku. Itu mungkin kalau nggak seminggu sekali, nanti eh, berapa kali berapa kali seminggu gitu. Ini insidental juga sih sebenarnya. Nah, soalnya ada menjaga kebersihan dan kenyamanan sebagai prioritas. Ketika kita ruangan kita itu bersih gitu, kafe kita bersih, pasti pelanggan itu kan juga akan merasa nyaman gitu ya. Beda ketika eh, tempatnya itu kumuh gitu, pasti mereka kayak first impressionnya datang bakal kayak jorok banget gitu ya kafenya, nggak mau ah datang ke sini lagi gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus menjaga kebersihan agar apa ya, first impression mereka kepada kita itu tetap bagus gitu. Jadi memungkinkan mereka juga bisa loyal ke kita lagi, bisa kembali ke kita lagi gitu. Oke, sekian. Terima kasih dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilang. Ya, aku record ya, yes. Record.